Marilah kita berdoa. Damai sejahtera yang melampaui segala akal budi, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang tengah beribadah sekarang di rumah masing-masing, dan hari ini juga kita akan mulai beribadah di gereja dengan SOP PSBB. Firman Tuhan untuk kita renungkan bersama dalam minggu yang bernama Minggu keempat setelah Trinitatis. Tertulis di dalam kitab Kejadian pasal yang ke-12 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9. Saya akan bacakan untuk kita semua. Berfirmanlah Tuhan kepada Abram, "Pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapakmu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. Aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, serta membuat namamu masyhur, dan engkau akan menjadi berkat. Aku akan memberkati orang-orang yang memberkati engkau, dan mengutuk orang-orang yang mengutuk engkau. Dan olehmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat." Lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya, dan Lot pun ikut bersama-sama dengan dia. Abram berumur 75 tahun ketika ia berangkat dari Haran. Abram membawa Sarai istrinya, dan Lot anak saudaranya, dan segala harta benda yang didapat mereka dan orang-orang yang diperoleh mereka di Haran. Mereka berangkat ke tanah Kanaan. Lalu sampai di situ, Abram berjalan melalui negeri itu sampai ke suatu tempat dekat Sikem, yakni pohon terbentin di More. Waktu itu orang Kanaan diam di negeri itu. Ketika itu Tuhan menampakkan diri kepada Abram dan berfirman, "Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu." Maka didirikannya di situ mezbah bagi Tuhan yang telah menampakkan diri kepadanya. Kemudian ia pindah dari situ ke pegunungan di sebelah timur Betel. Ia memasang kemahnya dengan Betel di sebelah barat dan Ai di sebelah timur. Lalu ia mendirikan di situ mezbah bagi Tuhan dan memanggil nama Tuhan. Sesudah itu Abram berangkat, dan makin jauh ia berjalan ke tanah Negeb. Demikianlah firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, pada hakikatnya orang beriman hendaklah mampu melakukan tindakan yang luar biasa, dan tidak hanya melakukan tindakan ataupun perbuatan yang biasa saja. Sehingga orang beriman itu harus menyukai perubahan. Dia menyukai hal-hal yang baru dan meningkatkan hidup ke arah yang lebih baik, lebih bagus, lebih indah, lebih berkualitas hari demi hari. Dan Tuhan tidak menginginkan kita hanya melakukan yang ordinary biasa saja, tetapi kita harus selalu memikirkan hal-hal
yang baru. Karena itu orang percaya bukanlah orang-orang yang pro kepada status quo ataupun kepada hal-hal yang lama begitu saja sudah terjadi. Kemudian iman itu haruslah membuat hidup kita berguna, bermanfaat bagi orang lain. Karena itulah buah daripada iman. Kalau kita melihat di negeri tetangga, misalnya di Singapura, kalau kita tiba di bandara di sana, kita melihat banyak orang-orang lanjut usia yang bekerja di sana. Lalu kita berpikir tega banget lah orang ini ya, membuat orang-orang yang lanjut usia tetap bekerja. Tetapi ternyata setelah diteliti dan dikatakan dulu kita dengarkan dari pendapat mereka bahwa lansia di sana dipekerjakan supaya tetap hidupnya itu berguna bagi orang lain. Mereka tidak mau hanya diam-diam saja karena itu sangat membosankan. Mereka ingin lebih bugar lagi karena itu butuh pekerjaan. Mereka ingin lebih bermakna lagi hidupnya karena itu mau mereka melakukan pekerjaan, biarpun itu pekerjaan di restoran, di bandara, yang mungkin kita katakan apakah ini untuk orang-orang tua pekerjaan seperti itu. Ternyata mereka lakukan itu dengan sukarela ataupun dengan part time, tidak penuh waktu, dan mereka pun mendapatkan hasil ataupun digaji dengan apa adanya. Semuanya itu hanya untuk menunjukkan bahwa hidup ini supaya enak dijalani haruslah mempunyai manfaat, berguna untuk orang lain. Dan saya yakin itu jugalah panggilan bagi orang percaya. Hidupnya itu harus berguna bagi orang lain. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan yang kita baca hari ini juga memperlihatkan bagaimana Tuhan menginginkan setiap keluarga berguna bagi orang lain. Setiap pribadi menjadi berkat bagi orang lain. Itu ditampakkan dengan panggilan untuk keluar kepada Abram. Dan di dalam firman Tuhan itu dikatakan perintah kepada Abraham, dia dipanggil dan disuruh untuk keluarlah dari negerimu, keluarlah dari tempat kelahiranmu, dari rumah bapakmu, keluarlah dari kebiasaanmu yang lama, keluarlah dari budayamu yang lama, keluarlah dari pikiran-pikiran yang lama kepada sebuah tempat yang akan Tuhan tunjukkan kepada dia. Tujuannya apa? Untuk apa dia diperintahkan Tuhan untuk keluar? Dikatakan di dalam Kejadian 12 tadi ayat yang kedua, supaya engkau menjadi berkat, karena aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar dan memberkati engkau, supaya namamu masuk dan engkau menjadi berkat. Dan karena itu kita percaya setiap rumah tangga itu, setiap pribadi di dalam rumah tangga itu terpanggil untuk menjadi berkat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan sejarah dunia, banyak di dunia ini agama-agama. Paling tidak kita katakan Katolik, Kristen Protestan, Judaisme, dan saudara-saudara kita yang beragama Islam mengaku bahwa Abraham itu adalah bapak rohani. Jadi artinya hampir 5 miliar orang di dunia ini yang percaya, yang tertarik, yang mengingat nama Abraham itu karena perbuatan-perbuatannya yang didasarkan kepada iman, sehingga dia menjadi bapak orang percaya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, HKBP juga melihat dirinya seperti
Abraham, untuk apa HKBP hadir di dunia ini? Untuk apa gereja hadir di dunia ini? Dan untuk apa orang percaya, keluarga Kristen hadir di dunia ini? Gereja kita HKBP telah membuat panggilan kepada Abraham ini menjadi visi HKBP sepanjang zaman. HKBP ada di dunia ini supaya menjadi berkat bagi dunia. Asa gabe pasu-pasu tu Portidio. Dan ini jugalah visi bagi setiap rumah tangga. Rumah tangga Kristen, keluarga kita. Puasa kita berumah tangga, puasa adong kita di Portidio, di perdalanan ni akta pertikian. Tujuannya, visinya adalah supaya kita menjadi berkat. Dan itu harus menjadi visi bagi setiap orang Kristen. Terlebih kita gereja HKBP. Kita harus memahami kehadiran kita di dunia ini sebagai pribadi, sebagai keluarga harus mendatangkan berkat. Menjadi berkat gabe pasu-pasu tuaka nahuman yang kita. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, permasalahannya adalah bagaimana kita supaya menjadi berkat. Karena orang yang dianggap menjadi berkat, dia harus betul-betul mempunyai nilai tambah. Dia harus mempunyai keunggulan. Dia harus mempunyai kapasitas untuk berbagi. Karena itulah kita bisa mencontoh apa yang dilakukan Abraham ketika ia dipanggil untuk keluar. Yang pertama, kita melihat supaya menjadi berkat, Abraham memiliki hubungan dan ketaatan kepada Allah, hubungan yang baik. Dia mau mendengar firman Allah ketika dia dipanggil untuk keluar. Kemudian dia taat untuk melakukannya tanpa perdebatan, tanpa analisis yang terlalu panjang. Dan kalau kita baca ayat 4 dalam kitab Kejadian pasal 12 tadi, di situ dikatakan, lalu pergilah Abram seperti yang difirmankan Tuhan kepadanya. Supaya menjadi berkat, dia harus pergi, dia harus bergerak, dia harus bertindak, berpindah ke arah yang dikehendaki Tuhan, dan tidak hanya menikmati apa yang sudah mapan. Dia mau meninggalkan, berpindah dari budaya lamanya, kebiasaan lamanya, menuju kepada suatu hal yang baru yang Tuhan tunjukkan kepada dia. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sehingga orang percaya sering disebut menjadi orang yang terus melintas batas. Tidak hanya menikmati yang biasa-biasa saja, tetapi dia mau berpindah kepada hal yang baru di dalam kehidupannya. Supaya menjadi berkat, kita harus memikirkan bagaimana supaya budaya Batak yang menjadi sukacita bagi kita. Kadang kita berpikir, begitu datang pandemi virus corona ini, ada revitalisasi, menghidupkan kembali budaya Batak yang simpel. Budaya Batak yang tetap berjalan seluruh strukturnya, aturan-aturannya yang ada, tetapi dengan cara yang lebih, kita katakan lalu menghemat banyak hal, menghemat waktu, menghemat biaya, dan banyak hal, dan tetap itu berjalan menjadi budaya yang penuh adat nagok di situ. Kadang banyak rencana di balik pandemi ini, rencana Tuhan di balik pandemi ini, yang mungkin suatu saat nanti akan kita katakan Tuhan bertindak dalam keadaan apa sekalipun yang kita hadapi di tengah-tengah kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, Abraham itu taat total sehingga dia menjadi contoh bagi orang percaya. Dia mau berpindah, dan sifat itulah ciri-ciri orang percaya, memikirkan hal-hal yang baru di dalam
kehidupannya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, yang kedua yang bisa kita lihat bagaimana supaya menjadi berkat. Kalau kita melihat Abraham, dia membangun kebersamaan dengan keluarga inti. Yang dipanggil Tuhan oleh dia, yang dipanggil Tuhan supaya keluar hanya dia, karena dia sendiri yang mendengarkan panggilan Tuhan itu. Tetapi realitasnya dikatakan di dalam firman Tuhan, kalau kita baca ayat 5 itu sampai ayat-ayat ke-6, bukan hanya Abraham yang pergi, tetapi dia membawa istrinya Sarai, mengikuti, mentaati Tuhan, tidak hanya sendiri, tetapi bersama keluarga, bersama istri, bersama anak-anak. Kemudian dikatakan dia juga membawa Lot, anak saudaranya itu. Jadi dia bergabung dengan keluarga-keluarga terdekatnya. Lalu dikatakan di ayat-ayat itu juga dia membawa para hamba-hambanya, para budak, yang mungkin kita katakan orang-orang yang tinggal bersama dengan dia. Dan dikatakan lagi dia membawa seluruh hartanya. Artinya bapak yang dipanggil tadi, tetapi seisi rumah ikut taat dalam panggilan. Demikianlah keluarga kita lihat. Abraham dipanggil untuk menjadi sebuah bangsa yang besar, tapi berangkat dari keluarga. Dan supaya menjadi berkat harus dibangun kebersamaan di dalam keluarga itu. Supaya keluarga Kristen menjadi berkat, haruslah keluarga yang utuh. Sadalan tudoluk tuturuan amat tadoh inata. Dakolan amat tadoh inata juga bisa bersama-sama dengan anak-anak. Dan bukan tidak hanya dengan anak-anak, tetapi bisa dengan orang-orang yang ditambahkan ke rumah kita. Ela arumai. Haruslah kita bangun kebersamaannya untuk melakukan kehendak Tuhan. Karena apa? Ketika kita menjadi berkat bagi dunia, kita juga harus menjadi berkat bagi keluarga. Tuhan menginginkan kita keluarga yang utuh. Unang telpak, unang murak sabulan, burju inatai gereja. Alaya batay orang itu tempat parkir payman. Tak cocok atau ikrapak. Burjua batay nanti itu hagayebi. Alaya kaya rakonna jarang-jarang mandak ya. Tuh hagayebi. Sebenarnya menjadi berkat itu harus utuh. Keluarga terdekat kita harus kita bangun. Sehingga kita memulihkan kehidupan. Sehingga kita bisa dipakai oleh Tuhan menjadi saluran bagi yang lain di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kemudian kita melihat bagaimana hal yang ketiga yang bisa kita lihat, bagaimana supaya bisa menjadi berkat. Kalau kita lihat Abraham, dia melakukan adaptasi kepada lingkungan di mana dia diperintahkan Tuhan untuk tinggal di sana. Di dalam firman itu dikatakan Abram itu dia tidak bersifat eksklusif. Dia tidak merasa lebih hebat dirinya, lebih utama dia, tetapi dia inklusif, katanya, terbuka bagi yang lain. Dia dikatakan walaupun dia waktu itu sudah berumur 75 tahun dalam perjalanannya dipanggil oleh Tuhan, tapi dia mampu melakukan adaptasi. Dia berangkat dari sebuah negeri yang mungkin kita katakan punya kebudayaan yang sudah matang, tetapi dia bisa beradaptasi ke negeri, ke tanah Kanaan. Di situ tadi kita lihat bagaimana diceritakan bahwa Abraham itu berangkat menjalani, berpindah, mengeliat di hata-hata itu. Dari taingot godang yang alat batak, godang mengeliat. Kalau dia mengeliat, dia berputar menjumpai semua orang. Kalau dia hula-hula, dia memberi berkat.
Tapi kalau dia boru, menggaliat disuruh, dia juga meninggalkan berkat. Paling tidak saweran, ulup-ulup, supaya yang dilewatinya itu menjadi bersuka cita ketika dia lewat. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sifat hidup yang eksklusif tidak populer lagi pada zaman sekarang ini. Yang merasa diri lebih utama sudah tidak didengarkan orang lagi. Misalnya ketika ada semboyan American First katanya, itu tidak populer lagi. Karena apa? Karena kita di dunia ini hidup bersama-sama, dan penyakit kita sekarang penyakit yang sama, musuh yang sama, virus yang sama dinikmati semua orang, dan obatnya juga sama gitu. Secara sahih sudah sama. Tidak ada yang lebih utama. Karena itulah penyesuaian diri, sifat terbuka, menerima yang lain, tidak merasa diri lebih utama, itu akan membuat kita menjadi berkat di dalam perjalanan kehidupan kita. Saya kalau mau jadi berkat, saya harus bergaul. Kalau sekarang harus banyak grupnya kira-kira gitu. Tidak hanya grup di media sosial sebenarnya, tapi di dalam grup kepedulian kepada sesama. Dan masyarakat Batak, kita ketahui masyarakat yang kita katakan komunal. Mari kita juga berbaur kepada yang mungkin kita katakan non-Batak, supaya menjadi berkat bagi kita. Gereja kita juga terus kita harapkan bisa berkembang, tidak hanya bersifat inklusif melayani orang Batak saja, tetapi kita juga terbuka bagi siapa saja, dari suku mana saja, dalam budaya apa saja, kita bisa berbaur dengan mereka supaya kita menjadi berkat. Kiranya Tuhan memberikan kita hikmat, pengertian, dan ketaatan kepada panggilannya, dan membuat kita menjadi orang yang diberkati, keluarga yang diberkati, supaya kita juga menjadi berkat bagi sesama. Amin. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas panggilan-Mu kepada kami. Engkau telah menempatkan kami di dunia ini sebagai orang percaya supaya menjadi berkat. Kami harus menjadi berkat dalam kelompok keluarga kami. Karena itu kami harus mampu berdamai, mampu saling menerima apabila ada kekurangan satu dengan yang lain. Dan kami harus menjadi keluarga inti yang bisa dicontoh orang lain. Dan apa yang kami peroleh di tengah-tengah keluarga juga bisa kami bagi supaya menjadi berkat bagi keluarga sendiri dan juga bagi banyak orang di sekitar kami. Tuhan, walaupun dalam masa pandemi corona, panggilan ini harus tetap kami ingat supaya menjadi berkat. Memperhatikan jemaat kami Tuhan yang banyak di dalam kesusahan, supaya kami juga tetap membuka diri, baik gereja-Mu HKMP Tangerang Kota tetap membuka diri menjadi saluran berkat. Karena itu gerakkanlah Tuhan jemaat-Mu untuk berbagi melalui gereja-Mu, di mana kami menyediakan lumbung untuk jemaat yang miskin, yang membutuhkan sembako dalam kehidupannya sehari-hari. Tuhan, berkatilah juga seluruh jemaat-Mu. Ketika ada yang sakit, Tuhan tolonglah dan berilah kesembuhan. Dan apabila banyak yang berduka cita karena kehilangan rezeki, usaha, pekerjaan, ataupun karena kematian, Tuhanlah yang menghiburkan kami. Hanya Engkaulah Tuhan kami yang memelihara hidup kami dan mendorong kami untuk terus berjalan walaupun menghadapi tantangan dan cobaan. Karena dengan iman kepada Engkau Tuhan, kami memperoleh kekuatan dan mampu terus bergerak menuju kepada arah yang lebih baik yang telah Tuhan tunjukkan pada kami. Terima kasih. Inilah doa kami di dalam nama anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami. Amin.